Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to English House Makassar. Di video kali ini kita akan bahas tentang kosakata bahasa Inggris mulai dari A sampai Z. Jadi untuk beberapa part berikutnya kita akan bahas sesuai dengan urutan abjadnya. Untuk hari ini kita akan mulai dari huruf A terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja masuk ke kosakata yang pertama. Oke, yang pertama ada kata abjad, atau dalam bahasa Inggris kita sebut alfabet. Alfabet. Contoh kalimatnya, Ali is learning English alphabet. Ali itu nama orang, is learning artinya sedang belajar. Kembali saya infokan kepada teman-teman, kata kerja yang ditambahkan ing dan didahului oleh kata to be seperti is itu bermakna sedang. Berarti is learning artinya sedang belajar. English itu bahasa Inggris, alfabet adalah abjad. Terjemahannya, Ali sedang belajar abjad bahasa Inggris. Kata berikutnya ada abu-abu atau warna abu-abu. Bahasa Inggrisnya adalah gray. Contoh kalimatnya, my mom is wearing a gray skirt. My mom is wearing a gray skirt. My mom itu artinya ibuku. Is wearing sedang memakai. Itu bisa berarti sebuah atau bisa juga terkadang tidak diartikan. Gray skirt, rok berwarna abu-abu. Jadi my mom is wearing a gray skirt. Ibuku sedang memakai rok berwarna abu-abu. Kata berikutnya ada kata adil. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya fair. Fair. Contoh kalimatnya, the jury is not fair. The jury is not fair. The jury itu is not, itu artinya tidak, fair, adil. Jadi juri itu tidak adil. Selanjutnya ada kata Agustus atau bulan Agustus. Bahasa Inggrisnya August. August. Contoh kalimatnya, I was born in August. I was born in August. I artinya saya, was born artinya lahir, in bisa diartikan di atau pada, August artinya bulan Agustus. Jadi I was born in August artinya saya lahir di atau pada bulan Agustus. Selanjutnya ada kata air. Bahasa Inggrisnya ya water. Water. Contoh kalimatnya, we need water every day. We need water every day. We itu artinya kami atau kita. Need artinya butuh atau membutuhkan. Water artinya air. Every day setiap hari. Jadi we need water every day artinya kita membutuhkan air setiap hari. Next ada kata air buah. Nah, ternyata air buah itu kalau di bahasa Inggris kan adalah juice. Jadi juice itu artinya air buah, air dari perasan buah. Contoh kalimatnya, I like to drink juice. I like to drink juice. I artinya saya, like, suka, to drink artinya minum atau minum, juice artinya air buah. Jadi, I like to drink juice. Saya suka minum air buah atau saya suka minum juice. Next ada kata air mata. Bahasa Inggrisnya tears. Tears. Contoh kalimatnya, his tears fell. His tears fell. His artinya kepunyaan, dalam hari ini adalah laki-laki. Tears air mata. Fell jatuh atau menetes. Jadi fell di sini adalah bentuk kedua dari kata fall. Jadi his tears fall atau fell, air matanya menetes. Selanjutnya ada kata ajak atau mengajak. Bahasa Inggrisnya kita bisa bilang ask atau invite. Contoh kalimatnya, Mom asks me to go to the market. Mom itu ibu, ask mengajak, me itu artinya saya sebagai objek, to go to pergi ke market, pasar. Di sini kata ask itu ditambahkan s karena
kita menggunakan kata mom, orang ketiga tunggal atau she, berhubung ini adalah kalimat present tense, maka kata kerja ask ditambahkan s menjadi asked. Artinya, ibu mengajakku atau mengajak saya pergi ke pasar. Selanjutnya ada kata akan. Bahasa Inggrisnya shall atau will. Shall atau will. Contoh kalimatnya, she will come tomorrow. She itu artinya dia dalam hal ini perempuan, will artinya akan, come artinya datang, tomorrow artinya besok. Jadi she will come tomorrow artinya dia akan datang besok. Contoh kata berikutnya adalah akhir atau berakhir. Bahasa Inggrisnya end. Contoh kalimatnya, the story ends happily. The story ends happily. The story itu artinya cerita atau ceritanya, ends berakhir happily dengan bahagia. Jadi kata happy bahagia ditambahkan akhiran ly menjadi happily, itu menjadi sebuah kata keterangan menjadi dengan bahagia. The story ends happily, ceritanya berakhir dengan bahagia. Kata berikutnya adalah aktor atau pemain peran dalam sebuah film. Contoh kalimatnya, Iko Uwais is my favorite actor. Iko Uwais is my favorite actor. Iko Uwais itu nama orang, salah satu aktor ternama dari Indonesia. Is kita bisa artikan adalah my favorite, favorit saya. Actor itu aktor, pemain film laki-laki. Jadi Iko Uwais is my favorite actor. Iko Uwais adalah aktor favoritku atau aktor favorit saya. Next ada aktris. Kalau tadi aktor adalah laki-laki, maka aktris itu adalah pemain atau pemeran perempuan. Bacanya atau tulisan bahasa Inggrisnya actress. Contoh kalimatnya, Angelina Jolie is a famous actress. Angelina Jolie is a famous actress. Angelina Jolie itu nama orang, nama salah satu pemeran perempuan terkenal dari Amerika. Kemudian is diartikan adalah seorang, famous terkenal, actress itu aktris. Jadi Angelina Jolie is a famous actress artinya Angelina Jolie adalah seorang aktris terkenal. Kemudian ada kata alamat. Mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, bahasa Inggrisnya adalah address. Contoh kalimatnya, please write your address. Please write your address. Maaf ada salah penulisan di sana. Please write your address. Please artinya tolong, write itu tulis, your address alamatmu. Ada kata your menandakan dia adalah kepemilikan. Di sini teman-teman kata write atau kata kerjanya ditranslate atau diterjemahkan sesuai dengan kata dasarnya karena ini adalah kalimat perintah. Jadi please write your address artinya tolong tulis alamatmu. Next ada kata alasan. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya reason. Contoh kalimatnya, he leaves the office without any reason. She leaves the office without any reason. Office-nya kekurangan huruf F ya, jadi harusnya F-nya ada dua, office. He artinya dia, dalam hal ini laki-laki, leaves meninggalkan office kantor without tanpa reason alasan. Dia meninggalkan kantor tanpa alasan. He leaves the office without any reason. Kata the di atas dibaca di karena diikuti oleh kata yang bunyinya vokal O. Jadi bukan kita baca the office tapi the office. Selanjutnya ada kata alat yang artinya dalam bahasa Inggris adalah tool. Contoh kalimatnya, may I borrow those tools? May I borrow those tools? May, bolehkah? Atau bisa. I, saya borrow, meminjam. Those, itu. Artinya banyak. Jadi kata those itu menandakan benda itu banyak dan bendanya agak jauh, tidak dijangkau. Tools itu alat-alat. Kenapa pakai alat-alat? Karena ada tambahan huruf S-nya menjadi tools. Bolehkah saya meminjam alat-alat itu? May I borrow those tools? Next ada kata alis.
Oke, bahasa Inggrisnya eyebrow. Eyebrow. Contoh kalimat, we have 2 eyebrows. We have 2 eyebrows. We artinya kami atau kita, have itu artinya mempunyai atau memiliki, 2 artinya 2, eyebrow alis. Kenapa dia pakai s? Karena ada 2. Ingat, di dalam bahasa Inggris atau kata benda yang bisa dihitung ketika bendanya lebih dari 1, maka kata benda tersebut harus tambahkan huruf s atau es. We have 2 eyebrows artinya kita mempunyai 2 alis. Kata berikutnya ada kata aman. Artinya dalam bahasa Inggris atau translate-nya adalah safe. Contoh kalimatnya, driving without seat belt is not safe. Driving without seat belt is not safe. Driving itu mengemudi, without artinya tanpa, seat belt sabuk pengaman, is not artinya tidak, safe aman. Jadi driving without seat belt is not safe. Mengemudi tanpa sabuk pengaman itu tidak aman. Kata berikutnya ada kata anak. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya child atau kid. Nah, kalau contoh kalimatnya seperti ini, who is that kid? Who itu menandakan pertanyaan siapa, that artinya itu, kid anak. Jadi who is that kid? Siapa anak itu? Next ada kata anak anjing. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya puppy. Puppy. Contoh kalimatnya, I have 2 puppies. I have 2 puppies. I artinya saya, have artinya mempunyai atau memiliki, 2 artinya 2, puppies anak anjing. Nah, di sini kata puppy itu ditambahkan es dan huruf y-nya dirubah menjadi huruf i, menjadi puppies. Jadi I have 2 puppies artinya saya mempunyai 2 anak anjing. Next ada anak kucing, itu bahasa Inggrisnya adalah kitten. Kitten. Contohnya I have a kitten. I saya have mempunyai atau memiliki, a menandakan dia 1. Nah, karena dia adalah hewan maka kita terjemahkan seekor. Kitten itu anak kucing. Jadi I have a kitten artinya saya mempunyai seekor anak kucing. Next ada kata anak laki-laki atau mungkin bahasa lainnya adalah putra. Kita bisa bilang boy atau kalau putra dia son. Contoh kalimatnya, I have a son. I artinya saya, have mempunyai atau memiliki, a itu seorang, son anak laki-laki atau putra. Jadi saya mempunyai seorang anak laki-laki, itu I have a son. Anak perempuan, kita bilangnya daughter. Daughter. Contoh kalimatnya, my daughter is a nurse. My daughter is a nurse. My daughter, anak perempuanku atau putriku, is adalah seorang nurse, itu perawat. Jadi my daughter is a nurse. Anak perempuanku, anak perempuan saya adalah seorang perawat. Next ada kata anak panah. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya arrow. Arrow. Contoh kalimatnya, Robin Hood has 5 arrows. Robin Hood has 5 arrows. Robin Hood itu nama orang atau nama tokoh dalam sebuah film atau cerita. Has memiliki, jadi has atau have itu artinya sama, memiliki tergantung subjeknya. Jadi kalau nama orang, satu nama orang kita menggunakan has. Tapi kalau dia jamak, lebih dari 1 orang, berarti kita pakai have. 5 artinya 5, arrow anak panah. Nah, kata arrow di sini kita tambahkan huruf s karena sebelum kata arrow dia didahului oleh kata number atau 5. Jadi jumlahnya ada 5. Jadi kalau jumlah kata bendanya itu lebih daripada 1, maka kata benda tersebut harus ditambahkan huruf s atau es. Robin Hood has 5 arrows. Robin Hood memiliki 5 anak panah. Selanjutnya ada kata aneh. Nah, bahasa Inggrisnya strange. Strange. Contoh kalimatnya, I often hear strange sounds. I often hear strange sounds. I artinya saya, often sering, hear mendengar, strange aneh, sound suara atau bunyi.
Jadi I often hear strange sounds. Saya sering mendengar suara aneh. Next ada kata anggota. Bahasa Inggrisnya member. Member. Contoh kalimatnya, my father is a parliament member. My father is a parliament member. My father artinya ayah saya atau ayahku. Menandakan dia seorang. Parliament artinya parlemen. Member adalah anggota. My father is a parliament member. Ayahku adalah seorang anggota parlemen. Oke teman-teman, untuk part 1 video ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di part 2-nya untuk kosakata dari A sampai Z. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari video ini dan insya Allah bahasa Inggrisnya atau kosakatanya bisa meningkat dengan baik. Ingat teman-teman, belajar kosakata bukan cuma menghafal katanya saja, tapi teman-teman mesti mampu untuk membuatnya ke dalam kalimat. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe English House Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.